Merhaba, Kadasla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jehas. Teman-teman, di hari ini aku akan share video tentang ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang masih proses pendekatan atau bahkan sudah menjalin hubungan gitu ya, LDR sama cowok Turki, sama pria Turki gitu ya. Jadi harus betul-betul mengetahui seperti apa sih ciri-ciri cowok Turki, pacar Turki yang tidak serius untuk menikah. Nah, ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah yang pertama adalah terlalu agresif. Ya, terlalu agresif. Di sini aku kasih contoh, misalnya kalau cowok Turki itu memang dia kalau misalnya udah suka sama cewek gitu ya, dia akan selalu menghubungi melalui WhatsApp kah, ngechat gitu ya, atau melalui video call. Mereka memang seperti itu yang aku ketahui. Tapi beda halnya sama ciri-ciri orang Turki, ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah itu, dia terlalu seperti gimana ya, terlalu agresif gitu untuk pengen selalu sama kalian, pengen selalu video callan sama kalian kayak gitu. Contohnya misalnya di setiap jam, pokoknya di setiap waktu dia tuh pengennya selalu video call kamu terus. Kalau misalnya kamu bilang kayak gini, aku lagi kuliah misalnya, nanti jam segini aku baru istirahat dan kita bisa video callan, atau bahkan kamu bilang nanti kalau misalnya udah di rumah kita baru bisa video callan gitu ya. Maksudnya tuh apapun alasan kamu gitu ya untuk memberikan dia waktu untuk video callan, untuk waktu video callan dia tuh nggak ngerti, dia tuh nggak peduli, dia langsung tiba-tiba marah, marahnya tuh nggak jelas. Jadi kayak gini loh, udah tahu dia yang salah tapi dia malah berusaha untuk mencari alasan dan nanti ujung-ujungnya tuh nyalain kamu gitu loh. Banyak berpikir negatif kayak gitu ya teman-teman. Itu salah satu contohnya dan banyak terjadi seperti itu. Yang aku juga tanya-tanya ke teman aku sebelumnya yang udah pernah menjalin hubungan sama cowok Turki tapi nggak jadi nikah gitu ya. Itu dia juga mengalami hal yang seperti itu kayak gitu teman-teman. Jadi sangat mudah menyalahkan diri kamu gitu, padahal udah tahu dia yang salah gitu ya. Banyak contohnya, tapi dalam segala hal pasti dia akan menyalahkan kamu. Itu pacar yang sangat tidak sehat gitu ya. Terus mengenai video call juga, nah dia ini kalau misalnya kalau pacar Turki yang nggak serius itu dalam arti cuman mau main-main atau mau nakalin kalian gitu ya. Kalian pasti tahu lah maksud aku apa. Kalian pasti tahu gitu ya, pasti ngerti maksud aku apa dalam hal tanda kutip tadi nakal gitu, maaf ya. Nah, dia tuh kalau video callan, kamu harus tahu ciri-cirinya. Dia itu benar-benar sayang atau benar-benar hanya nafsu ke kamu gitu. Kalau misalnya si pacar Turki ini cuman mengandalkan nafsunya, ini tentu dia itu yang pertama orangnya udah nggak beres, yang kedua cuman mau main-main sama kamu, yang aku bilang tadi mau nakalin kamu aja, tentu itu dia nggak akan mau seriusin kamu. Orang-orang yang kayak gitu, yang seperti itu tuh, dia cuman pengen di waktu kosongnya dia ada orang yang bisa memuaskan hasratnya, yang bisa memuaskan nafsunya kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh video callan cuman semata-mata untuk bener kangen sama kamu, pengen ngeliat kamu, tapi beda gitu. Niatnya tuh beda, bener-bener nafsu gitu loh, ngeliat kamu tuh secara nafsu gitu. Dan yang kedua,
Ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah itu baru aja misalnya beberapa hari kenal sama kalian melalui media manapun gitu lah ya, langsung bilang seni sevirum gitu ke kamu, bilang aku mau serius sama kamu, aku mau nikahin kamu, baru itu ya, baru kenal dan baru beberapa hari dia langsung bisa ngomong kayak gitu. Nah itu rata-rata itu salah satu dari pacar Turki, cowok Turki yang nggak serius untuk menikah ke depannya kayak gitu, hanya untuk mencari kesenangan sesaat gitu loh. Banyak yang mengalami hal seperti itu juga gitu. Banyak cowok Turki yang menghubungi menghubungi cewek-cewek Indonesia melalui Facebook atau melalui media lainnya gitu ya, baru kenal beberapa hari langsung bilang aku cinta kamu, aku pengen nikah sama kamu kayak gitu ya. Dan ujung-ujungnya misalnya nih diterima kan ya, nanti ujung-ujungnya pasti ada hal yang dia pengen dari kamu. Misalnya yang pertama itu yang paling sering terjadi, minta transfer uang, dia bohong lagi kesulitan keuangan, atau dia bohong eh, dompetnya hilang atau kena musibah segala macam. Itu pasti ada aja, itu pasti ada aja nanti alasannya kayak gitu, karena memang niat dari awal hanya ingin mengambil hati kamu, karena dia sudah ada niat untuk memanfaatkan kamu di belakangnya kayak gitu loh teman-teman. Tapi ada juga yang kan banyak nih cewek Indonesia yang nikah sama orang Turki, yang baru kenal beberapa bulan langsung menikah gitu ya. Ada juga yang baru kenal sebulan langsung diajak nikah gitu. Tapi itu prosesnya sangat terbukti. Nah biasanya kalau cowok Turki yang seperti itu, yang serius, yang tiba-tiba langsung mengungkapkan aku ingin menikahi kamu, dia itu biasanya maksudnya itu nggak omong doang gitu. Dia biasanya itu langsung membuktikan dengan cara dia langsung mendatangi kamu ke Indonesia kayak gitu teman-teman. Dia langsung datang, begitu dia ngomong, terus misalnya kamu bilang kita belum kenal belum apa gitu ya, terus misalnya dia punya alasan banyak gitu ya, jawabannya apalah gitu ya. Nah terus kamu bilang apa buktinya kalau misalnya kamu mau serius sama aku. Nah biasanya cowok Turki yang serius itu nggak akan banyak omong, dia akan langsung datang ke Indonesia, menemui kamu, menemui keluarga kamu untuk menikahi kamu. Itu yang serius gitu teman-teman. Nah teman-teman, yang selanjutnya itu nomor 3, ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah itu, yang satu ini itu banyak banget dipertanyakan oleh cewek-cewek Indonesia, dan juga banyak juga yang chat aku tentang hal ini, minta pendapat gitu loh ya. Dan apakah kenapa dia minta seperti itu gitu ya, apakah benar dengan alasan seperti itu, maksudnya tuh apakah kita bisa memaklumi dengan alasan dia yang seperti itu gitu. Dia bilang ke aku apa itu. Nah ciri selanjutnya itu yang nomor 3 ini adalah pada saat video call gitu ya. Jadi gini, kalian waktu baru kenal sama pacar Turki kalian ini, dari mulai pertama kali video callan, kalian misalnya pertama kali ketemu melalui medsos gitu ya, lalu kalian video callan, kamu dalam keadaan menggunakan jilbab. Pokoknya selama video callan sama pacar Turki kamu ini, kamu selalu menggunakan jilbab. Nah, pada saat sudah misalkan hubungan LDR-an kalian ini berlangsung selama 2, 3, atau 4 bulan, tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Intinya, dia meminta kamu untuk melepas jilbab kamu, ya. Pada saat kalian sedang video callan, tahu-tahu dia bilang, aku pengen ngeliat kamu dong, tanpa jilbab kayak gimana gitu ya. Dia bilang seperti itu misalnya. Nah, terus kamu bertanya sama dia, kenapa kamu meminta aku untuk melepas jilbab? Dia bilang, melepas jilbabku, dia bilang.
Ini alasan yang sering terjadi seperti ini ya dari subscriberku yang lainnya yang ngechat aku, bahkan orang yang aku kenal gitu ya. Dia bilang, aku pengen ngeliat kamu seutuhnya. Dia bilang, nanti kan kita juga akan menikah ya, jadi aku juga pengen ngeliat kamu, gimana sih kamu kalau misalnya nggak pakai jilbab kayak gitu loh. Rata-rata alasannya seperti itu. Dia bilang, nanti juga kita akan nikah, aku akan tahu kamu sepenuhnya, dan sekarang aku pengen ngeliat kamu gimana sih kalau misalnya nggak pakai jilbab kayak gitu ya. Ya Allah, itu benar-benar udah ketahuan banget dia itu bukan cowok Turki yang bener gitu ya. Kalau misalnya cowok Turki yang baik gitu ya, yang benar-benar menyayangi kamu, yang serius sama kamu, dia pasti ingin selalu menjaga kamu, dan dia tahu kalau itu benar-benar dilarang gitu. Dan balik lagi ya, kalau misalnya dia juga punya iman gitu ya, kalau misalkan dia bilang selalu kalau dia itu selalu sholat dan segala macam, tiba-tiba baru belum pernah ketemu aja, baru video callan aja gitu ya, melalui video call ketemunya, tapi udah nyuruh kamu untuk buka jilbab dengan alasan nanti juga aku tahu gitu ya. Nanti kan kita menikah, itu jangan dipercaya sama sekali teman-teman. Itu hanya modusnya, hanya ingin melihat aurat kamu. Nanti teman-teman kedepannya dia akan bakal minta yang lebih lagi, bukan sekedar buka jilbab lagi gitu loh. Ngerti kan maksud aku itu apa gitu loh. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena banyak yang cerita ke aku, ceritanya hampir sama persis seperti itu, rata-rata sama seperti itu. Dan ada yang menuruti pacar Turkinya itu, dia membuka jilbab karena udah diiming-imingi nanti juga kita akan nikah gitu ya, dia langsung percaya gitu ya, karena pacarannya udah lama, katanya udah hampir 6 atau 7 bulan gitu. Jadi kan kayak udah percaya banget lah kalau misalnya dia akan dinikahi gitu ya sama si pacar Turkinya ini. Dia nurut, dia buka jilbab. Kedepannya bener, dia itu katanya pacar Turkinya ini meminta hal-hal yang enggak pantas gitu sama dia kayak gitu loh teman-teman. Di sini aku nggak mau ngomonginnya, tapi teman-teman pasti ngerti lah gitu ya maksud aku itu apa kayak gitu. Dan nggak semua ya di sini yang aku bilang kata pacar Turki, cowok Turki, nggak semua yang seperti itu tentunya ya teman-teman. Jadi jangan disalah pahamkan omongan aku. Itu ciri-ciri yang ketiga. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang keempat. Apa sih ciri-ciri yang keempat ini? Ciri dari pacar Turki yang tidak serius untuk menikah. Yang keempat itu, dia nggak jelas kapan datangnya. Maksudnya tuh nggak bisa memastikan kapan dia bisa menemui kamu, menemui keluarga kamu yang katanya ingin menikahi kamu di Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Jadi intinya tuh ngomong doang gitu, banyak ngomong aja, tapi buktinya mah nggak ada gitu ya. Kalau menurut aku ya teman-teman, jangan mau membuang-buang waktu sama orang yang nggak jelas. Maksudnya orang yang katanya mau nikahi kita tapi ngomong mulu gitu, ngomong aja tapi nggak ada buktinya, nggak dibukti-buktiin gitu. Tapi biasanya orang yang kayak gini tuh nggak mudah mau ditinggalin sama kalian gitu. Pacar Turki yang ciri-ciri kayak gitu, itu tuh cuma pengen mempertahankan kalian aja, tapi nggak untuk nikah, percaya deh. Tapi nggak untuk nikah, hanya untuk mempertahankan hubungan kalian, untuk yang setiap hari gitu-gitu aja, video-video callan aja gitu loh. Ya maksudnya tuh bisa dibilang pengen nemenin hari kosongnya aja gitu. Yang kayak gitu-gitu mendingan udah gitu, jangan dipercaya, lepasin aja, ikhlasin aja gitu. Seberapapun gantengnya misalnya, atau seberapapun
baiknya misalnya kalian udah kenal dia, kalau misalnya nggak jelas dan ada hal yang nggak beres, udah mendingan tinggalin aja teman-teman. Percaya deh teman-teman, Allah itu benar-benar tahu jodoh seperti apa yang kita butuhkan. Jadi jangan buang-buang waktu sama orang yang gak jelas. Selanjutnya, yang kelima, ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah itu kalian diminta untuk datang ke Turki. Yang aku maksudkan di sini adalah teman-teman menggunakan budget sendiri. Apa maksud aku menggunakan budget sendiri? Maksud aku adalah teman-teman nggak diberikan uang sama yang katanya pacar Turki itu gitu. Nah, aku kasih contoh dari salah satu, dia menghubungi aku di Facebook, tapi sebenarnya aku nggak kenal gitu. Dia pokoknya nggak tahu ya, pokoknya dia lihat Facebook aku dan di situ aku nikah sama orang Turki gitu kan, sama suami aku gitu. Nah terus dia ya gitu deh cacat sama aku. Nah dia sekarang udah nggak lagi jomblo lah gitu ya, dan dia katanya pernah punya pacar orang Turki gitu. Ngobrol-ngobrol dia bilang pernah punya kejadian yang pahit banget sama cowok Turki gitu ya, mantan aku lah gitu. Dia bilang, oh ya ini aku udah minta izin ya untuk share ke video ini ya sama orang ini gitu. Dia ini cewek Indonesia yang pernah punya pacar Turki gitu. Nah dia hubungannya itu sudah hampir 8 bulan mau ke 9 bulan deh, pokoknya 8 bulan gitu. Terus dia bilang, aku nyebut inisial dia ini siapa ya, Mbak Lia aja deh ya. Misalnya nih, kata Mbak Lia gini, aku waktu itu sama pacar aku udah berniat untuk menikah di Turki karena memang kita udah 8 bulan tapi pengen menikah di Indonesia, tapi keadaan Indonesia masih sama gitu, bandaranya harus karantina gitu kan. Jadi waktu itu aku ya udah mengalah untuk ke Turki, dia bilang. Nah terus aku tanya, oh jadi udah pernah ke Turki dan kenal sama keluarganya dong? Aku bilang gitu. Iya udah, dia bilang waktu itu nggak tahu kenapa aku percaya aja, mungkin karena udah lama, kata dia udah 8 bulan, udah percaya aja gitu bawaannya. Dia bilang kalau dia tuh benar-benar sayang serius sama aku, dia bilang. Nah singkat cerita dia bilang, ya udah kalau gitu aku mau ngurus dokumen pernikahan kita, kan harus mengurus dokumen dulu kan, itu dari kelurahan sampai ke KUA gitu kan. Terus si cowok Turkinya ini bilang, pacar Turki dia ini bilang, nggak usah ngurus dokumen pernikahan dulu, kita ketemuan dulu, aku udah pengen banget ketemu sama kamu, dia bilang kayak gitu kan. Jadi intinya si cowok ini pengen si Mbak Lia ini datang dulu ke Turki, katanya mau dikenalin keluarga besarnya dulu gitu. Katanya keluarga besarnya udah pengen juga gitu ketemu sama si Mbak Lia ini. Nah terus datanglah ke Turki, hampir seminggu katanya dia di Turki. Terus dia diputusin gitu aja sama si pacar Turkinya itu, katanya dengan alasan kita tidak cocok. Teman-teman sebenarnya wajar terjadi, namanya juga LDRan gitu kan ya. Pertemuan pertama ya belum tentu pada saat ketemu langsung cocok gitu ya. Nggak sama seperti yang sebelumnya di video callan terus gitu ya. Sebenarnya itu ya kemungkinan besar akan terjadi seperti itu gitu ya. Nah dia Simbalia ini katanya sama sekali nggak berpikir bakal terjadi hal seperti itu gitu. Dia kaget. Nah dia bilang alasannya apa, terus kata pacar Turkinya ini, ya kita nggak cocok aja, kata dia gitu ya. Pokoknya selama dia di Turki itu kayak dicuekin gitu, selalu main handphone si pacar Turkinya itu. Nah itu udah proses ketemu orang tuanya ya. Nah dibilangnya itu temennya masa waktu ke rumahnya gitu ya, padahal
keluarga besarnya itu tahu kalau dia itu ya pacarnya gitu ya. Tapi pas ketemu langsung, nggak tahu kenapa mbak pacar aku bilang kalau aku ini temennya gitu. Pada saat diperkenalkan gitu, pada saat aku baru datang ke Turki, dia bilang. Nah, singkat cerita, aku tanya ke dia, apa yang paling membuat kamu nyesal mbak Lia? Aku bilang gitu ya. Yang paling membuat aku nyesek itu katanya, aku udah relain pakai budget sendiri. Dia bilang, astagfirullah, ada lagi yang seperti ini gitu ya. Memang pacar mbak sebelumnya sama sekali nggak ngomongin soal budget gitu ya. Enggak, dia nggak ngomongin soal akan ngasih budget untuk biaya tiket aku ke Turki gitu. Aku juga dengan aku juga bodohnya, dia bilang karena modal percaya aja. Terus karena dia juga tahu gitu ya, pacar Turkinya itu pekerjaannya lagi ya masih belum begitu mapan. Nah katanya ya, dia ngalah. Ya udah, dia beli tiket sendiri, semuanya pokoknya budget sendiri kayak gitu. Aku kaget, budget sendiri semuanya gitu ya, termasuk jajan-jajan di Turki juga. Kalau jajan katanya dibayarin sih, cuman dari budget yang di Indonesia itu masalah PP, tiket PP itu budget sendiri gitu. Itu menurut aku udah sangat jelas ambil keputusan yang sangat salah gitu ya teman-teman. Karena segini manapun pacar kita gitu ya, laki-laki yang serius, yang sayang sama kita, yang perhatian sama kita, yang sangat memikirkan keadaan kita, enggak mungkin dia itu tega gitu ya, sebegitu tega kita pakai budget sendiri untuk menemuinya di negara dia gitu. Kalau misalkan calon suami yang serius itu dengan kita sudah bisa mengalah aja itu, aduh dia udah bersyukur banget gitu ya. Dan juga dia nggak minta apa-apa lagi gitu, pokoknya asal kita udah datang, nah semua budget itu pasti sudah dia siapkan dengan secara matang gitu, tanpa ragu memberikan kalian transfer uang ke kalian untuk semua keperluan budgetnya gitu ya. Misalnya dari budget tiket pulang pergi, budget untuk mengurus dokumen-dokumen kalian di Indonesia gitu, dan untuk keperluan lainnya. Pacar Turki yang serius, yang sayang, yang benar-benar sangat menghargai kalian itu nggak akan minta hal-hal yang nggak nyambung gitu ya. Ngerti kan maksudnya ya teman-teman? Pasti semuanya sudah diperhitungkan dengan matang sama pacar Turki yang serius ini gitu loh. Pokoknya kalau udah ada di kepala kalian nih, udah ada hal yang terlihat aneh, ada hal yang terlihat janggal gitu ya, itu udah pasti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya sudahlah, akhiri saja gitu, ikhlaskan saja, nanti insya Allah dapat yang lebih baik. Jangan hanya karena jangan hanya karena dia ganteng banget, dia kaya banget, terlihatnya dia baik banget, pokoknya perfect lah ya. Aduh teman-teman, sayangi diri kalian, sayangi masa depan kalian, kayak gitu ya. Oke teman-teman, dari ciri-ciri pacar Turki yang tidak serius untuk menikah itu sudah selesai. Tapi aku punya pesan buat kalian teman-teman yang sedang LDR-an sama cowok Turki. Please kenali betul-betul pacar kalian itu dengan sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya hal yang penting lagi teman-teman, cari tahu tentang dia. Aku sedikit mau ngasih tahu bagaimana caranya, bagaimana mengetahui kalau pacar Turki kalian itu masih single atau sebaliknya gitu ya. Jadi KTP Turki itu, KTP orang Turki itu dari yang aku lihat itu tidak ada keterangan masih single atau sudah menikah. Jadi pokoknya nggak ada keterangan seperti itu di KTP Turki. Tapi bisa terlihatnya itu di kartu keluarga. Nah, di situ bisa terlihat kalau misalnya pacar Turki kalian itu masih single atau sebaliknya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, videonya
Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sekali lagi hati-hati. Terus kalau misalnya kalian ada yang sudah akan menikah dengan cowok Turki, misalnya menikah di Indonesia maupun di Turki, semoga semuanya dilancarkan, dirodoi, semoga semuanya dilancarkan, semoga semuanya berkah, semuanya dilancarkan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.